Hello everyone, welcome back again on my channel, Rizky Rama Official. This time I will share material about business communications. We will discuss material entitled Building Ethics-Based Leadership in Business. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai materinya. Let's get start di slide yang pertama. Oke teman-teman, pertama kita akan membahas tentang definisi etika bisnis. What the meaning? Apa sih itu etika bisnis? Jadi, etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks bisnis. Jadi, ini ya teman-teman yang dimaksud oleh etika bisnis. Oke, next. Kita akan membahas mengapa etika bisnis ini itu penting untuk kita. Ini ada 3 alasan. Yang pertama, yaitu membangun reputasi. Of course, etika bisnis yang baik memperkuat reputasi perusahaan di mata konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Yang kedua, itu kepatuhan hukum. Etika bisnis membantu perusahaan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Dan yang ketiga, yakni memenangkan karyawan dan investasi. Karyawan cenderung lebih termotivasi dan investasi cenderung lebih stabil di perusahaan yang berkomitmen pada etika bisnis. Jadi ini ya teman-teman alasan mengapa etika bisnis itu penting. Oke, next, yakni tantangan dalam menerapkan etika bisnis. Ini sama seperti yang tadi. Di sini saya membagikan ada 3 poin tantangan dalam menerapkan etika bisnis. Yang pertama, tentunya akan ada tekanan keuntungan. Perusahaan seringkali menghadapi tekanan untuk mencapai keuntungan maksimal yang dapat menguji integritas etika bisnis. Yang kedua, kompleksitas globalisasi. Tentu ya teman-teman, bisnis yang beroperasi secara global ini dihadapkan pada beragam norma budaya dan peraturan hukum yang dapat bertentangan, sehingga itu menjadi tantangan dalam menerapkan etika bisnis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni teknologi dan privasi. Teknologi membuka pintu untuk pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data yang memerlukan kebijakan etika yang kuat. Ini dia teman-teman tantangan dalam menerapkan etika bisnis. Oke, next, yakni membangun budaya etika dalam organisasi. Ada 3 lagi. Yang pertama, pemimpin sebagai teladan. Kepemimpinan yang menunjukkan integritas dan kejujuran akan menjadi model bagi karyawan yang lainnya. Yang kedua, kode etik. Membuat dan menerapkan kode etik yang jelas dan komprehensif sebagai panduan bagi semua anggota organisasi. Itu tentunya ya teman-teman. Dan yang terakhir, yakni pelatihan dan kesadaran. Program pelatihan dan kesadaran tentang etika bisnis dapat membantu karyawan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next, dan ini yang terakhir kesimpulannya. Dari semua materi yang sudah kita bahas, kita diskusikan, itu akan ada, kita ambil conclusions atau kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah etika bisnis bukanlah sekedar aturan yang harus diikuti, tetapi fondasi yang membangun hubungan kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan. Dengan mengutamakan etika bisnis, kita menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua. Oke teman-teman, sekian yang bisa Rizky sampaikan. Semoga diskusi kali ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman semua. Bagi yang membutuhkan, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, I'm Rizky Ramadhani. Aku pamit undur diri. Terima kasih.